Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Yang akan kita bahas adalah menentukan pola pengembangan teks eksplanasi. Oke, adapun pola pengembangan teks eksplanasi ada dua pola. Yang pertama, pola sebab akibat. Yang kedua, pola proses. Nah, apa yang dimaksud dengan pola sebab akibat? Pola ini berbentuk pengembangan paragraf yang menyajikan urutan sebab akibat. Maksudnya adalah isi paragraf ini berisi ada kalimat yang berupa sebab dan ada kalimat yang berupa akibat. Nah, dengan urutan gagasan umum sebagai sebab, sedangkan gagasan penjelas sebagai akibat. Namun, bisa juga kebalikannya. Maksudnya adalah gagasan umum sebagai akibat dan gagasan penjelas sebagai sebab. Nah, inilah bentuk dari pola sebab akibat. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Gempa bumi melanda wilayah istimewa Yogyakarta Sabtu 27 Mei 2006. Kekuatan gempa tercatat 6,2 skala Richter. Gempa bumi mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia. Nah, kita identifikasi mana yang sebab dan mana yang akibat. Nah, gempa bumi melanda wilayah istimewa ini masuk ke dalam kalimat pola yang sebab. Nah, begitu juga kekuatan gempa tercatat 6,2 skala Richter. Ini juga merupakan pola dengan kalimat sebab. Nah, sedangkan kalimat akibatnya ini, akibatnya apa? Terjadi puluhan orang meninggal dunia. Inilah bentuk contoh paragrafnya. Nah, sedangkan pola proses, adapun pola proses ini adalah pengembangan paragraf yang menyajikan suatu urutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Jadi, isi paragrafnya itu berisi kalimat yang menyajikan urutan suatu kejadian. Umpama satu, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Nah, sebagai contohnya, pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Di sini disebutkan pada bulan keempat, berarti kan ini menyebutkan urutan. Selanjutnya, dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Nah, sini sebutkan dalam bulan kelima, berarti ini ada urutan bulan. Nah, sedangkan yang terakhir, selama bulan keenam, mata mulai timbul. Nah, ini urutan selanjutnya. Maka ini menyajikan kalimat yang berisi urutan suatu kejadian. Nah, inilah dikategorikan ke dalam pola proses. Oke, tadi kita sudah membahas sekilas tentang dua bentuk pola pengembangan paragraf eksplanasi, yaitu yang pertama sebab akibat, yang kedua proses. Sekarang tugasnya adalah jawab pertanyaan berikut. Nah, yang pertama, cermati ketiga cuplikan teks di bawah ini. Nah, ini ada 3 bentuk teks. Sekarang dari 3 teks ini, teks A, B, C, masing-masing teks ini tentukan mana polanya, tentukan pola apa yang dimiliki teks masing-masing 3 ini. Apakah pola sebab, akibat, atau pola proses? Oke, kemudian sertai alasannya. Nah, yang kedua, susunlah kalimat di bawah ini sehingga menjadi teks yang utuh dan padu. Jadi ini ada 2 urutan kalimat. Nah, masing-masing kalimat ini diurutkan mana yang kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga, dan seterusnya, sehingga membentuk satu kalimat atau membentuk satu paragraf yang padu. Begitu juga nomor 2, diurutkan mana yang pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian sajikan dalam bentuk paragraf. Oke, itulah
materi kita kali ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.